Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hena Putri Hidayah dari kelas BKM 24 dengan NIM 142455555. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah oogenesis. Nah, jadi oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di ovarium. Nah, yang pertama ada oogenium. Oogenium itu adalah sel induk di ovarium yang akan berkembang menjadi sel telur, yang mana dia mengeluarkan dua proses, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis, dari hasil mitosis dia mengeluarkan oosit primer, yaitu oogenium yang akan membelah secara meiosis, yaitu sel telur yang belum batang yang terbentuk dari oogenium. Nah, lalu dari oosit primer ini dia lahir lagi melalui meiosis, yaitu yang pertama adalah oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini merupakan hasil dari pembelahan pertama oosit primer yang akan melanjutkan ke tahap pembelahan berikutnya. Lalu lahir lagi badan polar primer. Nah, dia ini merupakan sel kecil yang terbentuk bersama oosit sekunder dalam pembelahan, dan biasanya dia tidak berkembang menjadi sel telur. Nah, lalu pada proses ini lahir lagi oosit sekunder ini melahirkan proses, yaitu ada dua. Yang pertama adalah ootit. Nah, ootit ini merupakan sel telur yang dihasilkan dari pembelahan kedua oosit sekunder dan akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Nah, lalu yang kedua yang dilahirkan oleh oosit sekunder itu ada badan polar, satu badan polar. Nah, dia itu merupakan sel-sel kecil yang terbentuk selama pembelahan oosit, tapi dia tidak berkembang menjadi sel telur. Lalu pada perkembangan oosit ini dari ootit tadi berkembanglah lagi menjadi ovum. Nah, ovum itu hasil dari perkembangan ootit dan akan menjadi sel telur yang matang atau ovum yang matang. Nah, lalu beralih lagi ke badan polar primer, dia itu merupakan sel kecil tadi yang terbentuk bersama oosit sekunder. Nah, dia itu ada lagi melahirkan, yaitu meiosis kedua. Dia melahirkan 3 badan polar. Nah, yang mana dia itu juga bergabung dengan oosit sekunder. Nah, badan polar yang dia lahirkan itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sel-sel kecil yang terbentuk selama pembelahan oosit tidak berkembang menjadi sel telur. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiterus dalam testi pria. Yaitu yang pertama adalah spermatogonium, yaitu sel induk dalam testis yang akan berkembang menjadi sperma. Nah, sebagaimana oogenesis tadi, dia juga ada 2 tahap, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama mitosis, dia melahirkan spermatosis primer, yaitu sel induk yang terbentuk dari spermatogonium dan akan membelah untuk menghasilkan sperma. Nah, lalu dari sini terbelahlah menjadi 2. Meiosis yang pertama, yaitu yang pertama ada membelah 2 sel, yaitu spermatosit sekunder. Dia merupakan hasil dari pembelahan pertama spermatosis primer yang melanjutkan pada pembelahan berikutnya, yaitu proses ketiga meiosis kedua. Dia melahirkan 4 sel, yaitu yang disebut dengan spermatik, hasil dari pembelahan kedua spermatosit sekunder dan akan berkembang menjadi sperma matang. Lalu dari hasil ini kembali ada proses, yaitu yang disebut dengan spermatoza. Nah, ini adalah sel kelamin jantan yang matang yang berfungsi untuk membuahi sel telur. Nah, dia inilah yang merupakan zigot-zigot, bakal zigot-zigot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ovum struktur. Nah, macam-macam struktur ovum ya. Yaitu yang pertama ada follicle cells, yaitu sel-sel yang mengelilingi oosit di dalam folikel ovarium dan memberikan nutrisi bagi perkembangan sel telur. Nah, lalu ada lagi corona radiata, yaitu merupakan lapisan sel folikel yang mengelilingi oosit setelah ovulasi. Nah, dia ini berfungsi untuk melindungi dan memberikan nutrisi kepada sel telur saja. Nah, kalau folikel tadi dia perkembangan sel telur, memberikan nutrisi kepada perkembangan. Kalau corona radiata ini memberikan nutrisi kepada sel telur. Nah, terus ada lagi nukleus. Nukleus ya. Nah, nukleus ini adalah struktur inti sel yang berisi DNA dan mengontrol aktivitas sel. Nah, selain nukleus ada lagi nukleolus, yaitu merupakan bagian dari inti sel, atau nukleus yang berperan dalam reproduksi ribosom. Nah, lalu dia itu ada lagi plasma membrane, yaitu
membran luar sel telur yang mengatur masuknya sperma dan melindungi isi sel. Nah, dia inilah mengatur masuk nggak sperma nih, masuk nggak zigot ini. Nah, itu ke dalam ovarium gitu atau ovum. Nah, lalu ada lagi nih perivitillin space, yaitu ruang antara zona pellucida dan sel telur yang terbentuk dari sperma yang masuk. Nah, tadi kan saya menyebutkan zona pellucida ya. Nah, apa sih zona pellucida itu? Nah, zona pellucida itu merupakan lapisan pelindung tebal yang mengelilingi oosit dan berperan penting dalam proses pembuahan. Nah, yang terakhir itu adalah yang oranye adalah cytoplasma. Nah, merupakan cairan di dalam sel tempat organel berada yang mendukung aktivitas metabolisme dan penyimpanan zat. Nah, dialah yang menyimpan zat dan membuat itu menjadi tenaga ya atau energi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sperma. Sperma itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekor, bagian tengah, dan bagian kepala. Kita mulai dari bagian ekor dulu, yaitu yang pertama membran plasma, yang merupakan lapisan luar sel yang melindungi sel dan mengatur pertukaran zat. Lalu di bagian tengah itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama mitokondria atau dalam bentuk spiral. Nah, dia ini merupakan organel yang berbentuk spiral di bagian tengah sperma yang menghasilkan apa? Dia ini menghasilkan energi untuk menggerakkan sperma. Nah, lalu ada bagian leher, bagian tengah yang terakhir, yaitu bagian sperma yang menghubungkan kepala dan ekor, berperan dalam menyalurkan energi tadi ke bagian kepala gitu. Nah, energi tadi dari mana? Nah, energi dari mitokondria. Lalu bagian kepala itu juga ada 2 bagian, yaitu yang pertama nukleus. Nukleus ini bagian inti sperma yang menghubungkan atau membawa materi genetik utama untuk dikombinasikan dengan sel telur. Nah, lalu yang terakhir ialah akrosom. Akrosom ini merupakan struktur di bagian kepala sperma yang berisi untuk menembus lapisan pelindung sel telur gitu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang oogenesis, spermatogenesis, struktur ovum dan sperma. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses fertilisasi ya. Nah, yang perempuan ya, tidak ada yang laki-laki. Nah, yang pertama yaitu bagian dari yang merah-merah ini ya. Yang pertama dari yang indung telur dulu. Nah, indung telur ini adalah bagian yang menghasilkan sel telur. Lalu kita beralih lagi ke sel telur, yaitu sel reproduksi wanita yang telah dilepaskan oleh indung telur setiap siklus menstruasi. Tetapi apabila dibuahi sperma, dia akan berkembang menjadi zigot. Nah, perkembangan ini itu ada sekitar sampai hari ke-6, yaitu yang pertama pembuahan. Terjadi di tuba fallopi di mana sperma dan membuahi sel telur yang akan dilepaskan dari indung telur. Nah, berproses mulai terjadi pembelahan sel, lalu tibalah pada hari yang ketiga, yaitu zigot mulai membelah menjadi beberapa sel menghasilkan 8 tahap sel. Nah, lalu pada hari keempat zigot mulai berkembang menjadi morula. Nah, morula itu apa? Yaitu kumpulan sel berbentuk bulat. Lalu pada hari kelima lahirlah blastosis, yaitu struktur yang memiliki rongga di dalamnya dan mulai menuju ke rahim. Nah, pada proses ke-6 ini, pada hari ke-6 ini embrio itu telah berubah, blastosis itu telah berubah menjadi embrio. Nah, setelah menempel di lapisan rahim dan mulai terbentuk untuk jaringan-jaringan yang dibutuhkan. Nah, dia itu menempel pada apa? Dia itu menempel pada lapisan dalam rahim atau endometrium, yaitu tempat persiapan untuk menerima embrio. Yang terakhir saya akan menjelaskan juga gimana caranya kayak sperma itu masuk ke dalam, prosesnya itu seperti apa ya gitu. Itu namanya sitoplasma ovum, yaitu yang pertama kita mulai dari sel folikul dulu, yaitu merupakan lapisan pelindung tebal di sekitar ovum untuk melindungi dan memberikan nutrisi. Nah, lagi-lagi nutrisi ya. Terus yang kedua ada dalam struktur sperma itu, yaitu enzim dalam akrosom, yaitu akrosom tadi itu kan yang berada di kepala sperma ya. Nah, enzim yang terdapat di dalam kepala sperma atau akrosom itu digunakan untuk memecah zona pellucida agar sperma dapat menembus masuk. Nah,
Nah, gitu. Nah, yang saya sebutkan tadi, zona pelosida itu merupakan lapisan pelindung sel tebal di sekitar ovum yang harus ditembak, harus dipaksa oleh sperma agar bisa dapat mencapai sel telur. Nah, lalu ada lagi yaitu membran plasma ovum, yaitu merupakan membran yang melindungi isi ovum dan hanya bisa ditembus oleh beberapa yang bisa aja gitu. Biasanya satu atau paling tidak itu dua gitu. Jarang 3 atau 4 tuh jarang. Ada tapi jarang. Nah, terus itu ada lagi seperti yang saya sebutkan, di badan sperma itu ada badan pasal sperma dan nukleus sperma. Nah, mereka merupakan badan pasal yang menghubungkan kepala dengan ekornya, sementara nukleus itu membawa materi genetik yang akan bergabung dengan materi genetik dari ovum. Nah, habis itu yang gerunjal-gerunjal warna biru ini merupakan granula vertikal, yaitu struktur di dalam ovum yang membantu mencegah sperma lain memasuki ovum setelah satu sperma berhasil membuahi. Lalu yang oranye besar ini itu adalah sitoplasma ovum, yaitu bagian dalam ovum yang mengandung nutrisi dan organel yang mendukung perkembangan awal zigot setelah pembuahan. Mungkin itu sekian dari saya tadi, dari proses oogenesis, proses spermatologis, sperma, ovum, dan fertilisasi. Nah, mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.